Minggu 23 Januari 2022 merupakan minggu biasa ketiga sekaligus minggu Sabda Allah. Bacaan Injil perayaan Ekaristi diambil dari Injil Lukas. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Beberapa waktu lalu dengan seorang keponakan aku membicarakan tentang perkuliahan dalam bentuk hybrid. Aku katakan bahwa perkuliahan merupakan proses transfer ilmu. Ini merupakan salah satu bentuk komunikasi yang pada dasarnya merupakan proses timbal balik transfer informasi. Tatkala pihak-pihak dalam komunikasi saling tahu dan memahami, komunikasi itu terjadi lancar. Sangat menarik perhatianku tulisan Lukas yang diwartakan pada hari Minggu Sabda Allah. Tulisan Lukas menunjukkan kepadaku komunikasi iman. Ini tentulah terjadi antar umat beriman. Dikatakan Lukas, Theophilus yang mulia. Theophilus dengan predikat yang mulia menunjuk partner komunikasi di mana Lukas menyampaikan sesuatu kepadanya. Dengan demikian, sebagaimana dialog dengan keponakan, komunikasi iman sebagaimana tulisan Lukas terjadi saling mengetahui dan memahami antara Lukas dan Theophilus. Setelah 2000-an tahun, aku pikir tulisan Lukas itu diarahkan kepada seluruh umat beriman. Aku membagi dua kategori umat beriman. Yang pertama, umat beriman yang masih kokoh berpegang pada kepercayaan akan Yesus. Yang kedua, umat beriman yang mengalami kegoncangan kepercayaan akan Yesus. Menilik tujuan penulisan Lukas, kategori kedua inilah yang dituju oleh pewartaan Lukas. Dikatakan Lukas, segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Tulisan Lukas seperti tulisan para sarjana zaman sekarang. Ia mengumpulkan data-data dari para saksi tentang Yesus. Data-data itu disusunnya berdasarkan urutan waktu. Penulisan seperti ini rasaku tidak sekadar menunjukkan siapakah Lukas yang menulis,
Penulisan seperti itu juga menunjukkan siapa yang dituju, yaitu Theophilus. Tampaknya Theophilus merupakan seorang terpelajar yang memiliki penalaran yang memadai, sehingga membutuhkan data valid dan konstruksi pemikiran yang valid juga. Dengan demikian, komunikasi iman yang terjadi tidak sekadar meyakinkan audiens atau lawan bicara. Komunikasi iman mengungkap pengalaman iman pribadi berdasarkan data aktual banyak orang. Dengan kata lain, dalam komunikasi iman, pengalaman pribadiku yang teruji dalam komunitas umat beriman diungkapkan dan diwujud nyatakan kepada orang lain. Hal ini kiranya cukup jelas dari pernyataan Lukas. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mula, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Yang diceritakan oleh Lukas adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Dalam komunikasi antara Theophilus dan Lukas, pernyataan Lukas itu menunjuk pada peristiwa Yesus dan ke-12 muridnya. Lukas merupakan salah satu dari sekian banyak orang yang menuliskan berbagai peristiwa dari kelompok Yesus itu. Pada dasarnya, Theophilus dinyatakan Lukas telah menerima ajaran atau pemberitaan tentang kelompok Yesus itu. Di sini tampak jelas bahwa Lukas menulis dan menyampaikannya kepada Theophilus agar tidak meragukan lagi apa yang telah diterimanya. Lukas mengharapkan sungguh Theophilus percaya bahwa yang diajarkan kepadanya sungguh suatu kebenaran. Di sini aku menemukan bahwa tulisan Lukas sama dengan yang diajarkan kepada Theophilus. Aku temukan pula bahwa Lukas berbagi imannya dan meneguhkan iman Theophilus. Yang diceritakan Lukas adalah peristiwa Yesus dan ke-12 muridnya. Salah satu yang diwartakan minggu ini adalah pernyataan Yesus sebagai pemenuhan nubuat Nabi Yesaya. Yesus sendiri menyatakan bahwa pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Kepenuhan nubuat aku renungkan dalam tradisi iman sebagai tindakan Allah. Kepenuhan itu tidak sekadar pribadi manusia yang terpilih. Sebagai tindakan Allah, kepenuhan itu sungguh mewujud dalam kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, tahun rahmat Tuhan menunjuk tidak hanya momen-momen yang terpisah dalam rangkaian waktu hidup umat manusia. Tahun rahmat Tuhan menunjuk bahwa saat ini waktu hidup umat manusia merupakan waktu rahmat Tuhan. Dengan kata lain, Allah menyertai hidup seluruh umat manusia. Itu berarti pernyataan bahwa kehadiran Yesus merupakan awal perjalanan tahun rahmat Tuhan. Dikatakan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Pada tahun rahmat Tuhan itu, umat manusia menerima kabar gembira, terutama kaum miskin. Pada tahun rahmat Tuhan itu ada pembebasan para tawanan, penglihatan orang buta, dan pembebasan orang tertindas. Kalau kembali ke partner komunikasi iman dan tujuan pewartaan Lukas, rasaku tahun rahmat Tuhan merujuk pada fenomena kesadaran umat manusia terhadap situasi negatif umat manusia. Orang miskin, tawanan, penindasan tidak dapat dipungkiri masih ada dalam kehidupan umat manusia. Ini menjadi tantangan umat beriman untuk berjuang bersama menyingkirkan kehidupan negatif itu. Ide yang muncul di kepalaku adalah bahwa komunitas umat beriman menjadi komunitas yang menampakkan kehidupan rahmat Tuhan,
di mana kenegatifan hidup umat manusia tidak ada. Mengingat kelemahan-kelemahan hidup manusiawi yang cenderung pada keberdosaan, kehidupan rahmat Tuhan pada jemaat umat beriman merupakan proses pada pemenuhannya oleh Allah sendiri. Hidup bersama dengan Allah merupakan rahmat. Ini menjadi kekuatan bagi umat beriman untuk sungguh mewujudkan kebersamaan hidup yang didambakan. Hidup bersama dengan Allah juga membuat umat beriman percaya diri dan optimistik akan masa depan cerah umat manusia. Rahmat ilahi ini sungguh akan membuat umat beriman mengalami kegembiraan dalam hidup harian. Semoga demikian. Amin.